ini kan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas. Nah kalau kita melihat ini, banyak sekali pelanggaran yang tampilkan di sini. Kenapa hanya 10? Itu kan ketua majelis hanya membolehkan 19. Bukan salah kita udah bawa banyak kali saksi untuk datang ke sini. Tapi majelis hanya membolehkan 10 saksi fakta. Dan kita menghadirkan 9 ahli. Jadi 10 ini adalah representasi dari semua kasus pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama masa kampanye dan juga pada saat pencoblosan dan setelah pencoblosan. Jadi saya tidak melihat argumentasi seperti itu masuk akal. Artinya sebenarnya dari kubu 03 kalau diminta untuk menyiapkan saksi lebih banyak untuk pembuktian TSM itu sebenarnya bisa saja Pak ya? Dalam permohonan PHPU kita kan sudah kita sebutkan banyak kali bukti-bukti. Kita juga melaporkan itu banyak pelanggaran di daerah. Jadi pihak 02 perlu melihat lebih teliti, lebih cermat. Bukan saja dari segi angka teoritis, dari segi paradigma, tapi juga melihat apa yang kami lakukan di banyak tempat. Pak Todung, tadi kan soal identitas yang Presiden TNI itu yang katanya memberikan bansos kan juga dipertanyakan sama Pak Yusril. Mungkin dari 03 apakah sebenarnya udah memegang nama Presiden TNI yang memakai bansos itu? Kita punya banyak nama. Soalnya kan tidak semua. Ya. Mereka itu bersedia namanya disebut. Kita punya banyak kepala desa yang diintimidasi oleh pihak TNI, oleh pihak kepolisian. Makanya kita minta Kapolri untuk hadir untuk memberikan keterangan di persidangan. Nah, ini kan ketua majelis akan membahas itu saya beberapa mereka. Tapi kalau kita diperkenankan kita ingin minta ini, mereka minta kepala bin. Ya silakan aja, kita juga membuka pintu. Kita tidak menolak, tidak menghalangi sama sekali. Mereka malah minta Ibu Megawati untuk dihadirkan sebagai saksi. Ibu Megawati kan bukan pejabat publik. Dia tidak menentukan kebijakan apapun dalam negeri ini sekarang ini. Tapi Ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau memberi keterangan kalau dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Kita sudah mendapat konfirmasi dari Ibu Megawati. Ibu Megawati sama sekali tidak menolak. Nah, saya hanya ingin jangan hanya 4 menteri itu, jangan hanya pihak DKPP, tapi hadirkan juga Kapolri minimal untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai magnitude pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama kampanye, selama pencoblosan dan selama artinya memang nama-nama yang kemudian dipertanyakan, misalkan tadi pemberian bansos itu mungkin saja dapat dibuktikan dengan pemanggilan menteri dan Kapolri. Bansos, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menko Perekonomian, kemudian Menko PMK, itu semua urusannya bansos. Ya. Yang kita juga ingin lihat bagaimana netralitas pejabat, terutama aparat kepolisian dan militer. Nah untuk itu kita minta Kapolri. Kapolri ini sangat sulit untuk berkomunikasi. Kita berapa kali mencoba untuk bertemu dengan Kapolri, kita tidak mendapat peluang untuk bisa ketemu dengan Kapolri. Nah mudah-mudahan kalau Mahkamah Konstitusi memanggil mereka, memanggil Kapolri, dia akan datang. Itu kewajiban dia untuk datang. Baik. Tapi belum tentu apakah Mahkamah Konstitusi akan. Tapi kansnya terbuka ya kalau melihat tadi akan dibahas terlebih dulu. Kita berdoa semoga MK memutuskan akan memanggil Kapolri. Karena kalau hanya bansos itu pincang, tidak memadai. Yang intervensi kekuasaan, intimidasi, kriminalisasi itu banyak kepala desa yang kena kriminalisasi. Nah ini juga penting. Yuk, makasih. Baik, makasih banyak Pak Todung. Terima kasih Pak.